Seperti hari Senin lalu misalnya, pada sore yang kebetulan tidak hujan, kami menengok Gusti Maya Firanti Nur di rumah tahanannya. Ia sedang galau karena ada kabar yang tidak enak. Gusti Maya Firanti Nur atau lebih dikenal dengan panggilan Maya Aris Sigit karena ia istri Aris Sigit, cucu mantan Presiden Soeharto. Senin siang lalu banyak wartawan mewawancarainya di penjara khusus perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Aji Notonegoro dan Raja Jawa. Di rumahnya ada gambar Hamengkubuwono ke-6. Raja inilah yang darahnya ada pada Aji Notonegoro. Hanya bedanya, Aji menjadi salah satu raja desainer Indonesia untuk mengatakan ia salah satu perancang papan atas kita. Aji Notonegoro mungkin termasuk orang yang patut bangga pada diri sendiri. Sebagai perancang, ia sukses. Sebagai guru model, ia telah melahirkan nama-nama mengkilap di atas catwalk. Dan sebagai anak manusia, ia hormat pada leluhurnya. Mungkin karena saya salah satu keturunan dari HB6 ya. Jadi saya punya satu kebanggaan tersendiri gitu loh. Kalau saya bisa mengumpulkan raja-raja Jawa pada zaman dahulu, di mana dilukis oleh Raden Saleh, dan jadi itu menjadi koleksi saya gitu. Di belakang Aji tampak salah satu lukisan raja-raja Jawa karya Raden Saleh. Ini merupakan sebuah dari sejumlah lukisan langka dan mahal karya seniman legendaris itu. Sebagian dari warisan-warisan dari kakek saya. Dan kita juga ada juga yang mengantarkan, ada juga yang menawarkan gitu loh. Tentu saja seperti tersirat dari ucapan Aji tadi, ia tidak sekedar suka pada lukisan ini, tapi juga karena dirinya merasa berhak mengoleksi sebagai salah satu keturunan raja-raja Jawa. Alhasil hingga kini Aji nyaris memiliki semua lukisan Hamengkubuwono karya Raden Saleh. Dari Hamengkubuwono pertama hingga ke-7 ada di sini. 10 nggak ada, 9 nggak ada, 8 nggak ada. Karena yang dilukis Raden Saleh itu sampai 7 ya. Selain itu masih ada lukisan Hamengkubuwono lainnya yang belum didapat Aji. Saya lagi menunggu yang HB4 belum dapat. Mudah-mudahan ya. Sebagai desainer yang sudah berpengalaman selama 15 tahun, Aji Notonegoro tentu paham akan keindahan, termasuk keindahan lukisan-lukisan Raden Saleh yang sangat digilainya. Anatominya, ekspresinya, tataan warnanya, keesotikannya, itu yang membuat saya tertarik. Dan nggak ngerti, saya rasa belum ada lagi pelukis yang bisa melukis seperti Raden Saleh ya. Karena Raden Saleh itu punya satu ciri khas yang mana kalau kita melihat mata dari lukisannya dia, itu selalu mengikuti kemana kita bergerak. Itu sebabnya selain warisan kakeknya, Aji juga berburu lukisan karya Raden Saleh lainnya. Mana aja berburu Ji untuk dapat lukisan kayak gini Ji? Macam-macam, kadang kita pergi ke daerah-daerah, ya kadang-kadang orang juga menelpon saya untuk menawarkan ada lukisan ini di sini, berminat apa enggak gitu loh. Untuk koleksinya HB, dilukis sama Raden Saleh semua. Terus kita juga ada dari Sudarso, Sujoyono, El Amato, Limayer, Antonio Blanco, Hendra, Bonnet, Ofker. Lukisan-lukisan ini pasti sangat mahal karena pelukisnya punya nama besar semua. Namun seperti para kolektor pada umumnya, Aji juga sungkan untuk terang-terangan mengungkap harganya. Kalau satu buah lukisan itu namanya art ya, seni, itu susah dinilai harganya. Apalagi seperti koleksi dari pelukis-pelukis Raden Saleh gitu ya. Ya kita bisa berpikir sendiri berapa harga yang bisa kita dengar ya gitu. Tapi ya syukur alhamdulillah lah saya bisa memiliki beberapa dari lukisan Raden Saleh. Susah yang mana Ji berburu Ji ya lukisan salah satunya Ji. Yang mungkin dapatnya juga perjuangan ya Ji. Semua didapatinnya susah dan bermacam-macam waktu dibawanya. Waktu kita membawanya dari daerahnya ke sini itu macam-macam. Ada yang kesasar, ya, ada yang tabrakan mobilnya, terus ada juga yang keluarnya dari tempat yang biasa ditaruh itu susah sekali untuk diangkat, bermacam-macam sulitnya sih. Pemirsa, ucapan Aji ini menyiratkan hal-hal gaib pada lukisan-lukisan tua. Bisa magicing nggak? Sometimes ya, yang ada satu lukisannya di kamar saya. Setiap teman saya menginap di kamar saya dan dia ada berhadapan dengan lukisan itu selalu bermimpi yang aneh-aneh. Sangat sering teman-teman aja kayak gitu. Katanya sih begitu, tapi saya di kamar saya nggak pernah merasakan apa-apa. Mungkin karena itu keturunan langsung kali ya.
Bagi Aji Notonegoro, lukisan-lukisan itu justru menjadi sumber inspirasinya. Banyak sekali saya pernah mendesain kebaya itu dengan hasil dari baju-baju yang dipakai oleh para sultan, para HB ya, para sultan. Seperti hari Senin lalu misalnya, pada sore yang kebetulan tidak hujan, kami menengok Gusti Maya Firanti Nur di rumah tahanannya. Ia sedang galau karena ada kabar yang tidak enak. Gusti Maya Firanti Nur atau lebih dikenal dengan panggilan Maya Ari Sigit karena ia istri Ari Sigit, cucu mantan Presiden Soeharto. Senin siang lalu banyak wartawan mewawancarainya di penjara khusus perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Pasalnya, terbetik kabar suaminya hendak menceraikannya. Untuk gugatan cerai itu kayaknya nggak benar ya. Untuk 100% adanya itu kata-kata gugatan cerai itu nggak belum ada. Maksudnya mudah-mudahan sih jangan sampai ada gitu ya. Cuman kalau misalkan kita biasalah rumah tangga kan suka ada clash ya gitu. Maksudnya ada kata-kata pisah itu mungkin biasa gitu loh ya. Tapi untuk gugatan cerai itu belum ada gitu loh. Gugatan cerai nggak ada. Maya menjadi narapidana karena kasus narkoba. Dalam keadaan inilah kemudian muncul kabar Ari Sigit hendak menceraikannya. Tapi seingat Maya, suaminya tidak pernah mengatakan itu kepadanya. Nggak pernah malah gitu, nggak. Justru dia marah gitu loh kalau saya ngucapin itu, gitu. Artinya kalau sekarang dia ada ungkapan seperti itu, kamu sama sekali tidak percaya ya? Ya nggak percaya lah, gitu, nggak yakin, gitu. Karena selain itu juga mungkin karena saya di dalam sini kan saya cuma berita dari orang lain gitu ya tentang suami saya. Terus belum nyaksiin langsung gitu loh, ya kan? Gitu. Jadi saya belum benar-benar 100% tahu masalah yang sebenarnya gitu loh. Tapi selama ini atau minggu-minggu ini, kamu sudah menghubungi Mas Ari tentang berita itu? Oh sudah. Cuman dia bilang nggak untuk gugatan cerai belum. Belum, maksudnya nggak ada gitu ya, gitu loh. Nggak ada saat ini, nggak ada ke arah sana gitu loh. Cuman mau menanyakan soal saya ntar setelah bebas gitu loh. Bagaimana gitu loh, saya maunya gimana, saya mau tinggal di mana gitu, karena kan selama ini saya tinggal masih di rumah mertua saya gitu, dan selama ini juga saya sampai akhirnya saya ada di dalam sini tuh karena saya agak sedikit mungkin berontak gitu ya, bukan berontak maksudnya pelarian kali ya gitu, karena biar gimana juga kan saya udah punya anak 3 gitu ya, saya sebagai perempuan kan nggak bisa terus kelamaan tinggal satu rumah sama mertua gitu ya, walaupun di sana itu maksudnya ya tenang lah gitu loh, maksudnya cukup inilah enak gitu ya untuknya, tapi saya nggak bisa gitu loh, untuk saya pribadi nggak bisa gitu. Mertua Maya adalah Sigit Harjo Yudanto, putra sulung mantan Presiden Soeharto. Maya dan Ari sudah dikaruniai 3 anak. Lantas ada kabar perceraian itu muncul karena ada desas-desus orang ketiga yang mengganggu perkawinan Maya dan Ari. Dan saya juga nanya langsung ke suami saya, memang dia ada teman dekat gitu ya, cuman dia nggak bilang sama saya kalau itu, maksudnya dia cuma sebatas teman ngobrol gitu loh, karena kan selama ini saya yang sama dia gitu ya, selalu saya yang nemenin dia ngobrol gitu loh, dia maksudnya ya susah dan suka dan dukanya tuh sama saya gitu loh. Jadi selama saya ditahan ini dia butuh teman ngobrol gitu. Saya bilang ya nggak apa-apa, asal ada batas, dia tahu batas-batasnya gitu loh. Artinya tidak akan mungkin memperistri si perempuan ini ya? Ya saya nggak tahu ya untuk kelanjutannya, tapi awalnya saya tanya alasannya dia untuk ada orang ketiga itu kenapa gitu loh. Jadi dia bilang katanya ada, ya karena itu butuh teman ngobrol, dan memang kebetulan mungkin teman ngobrolnya ini nih nyambung gitu loh untuk diajak ngobrol. Pemirsa, kita berharap perceraian itu tidak akan terjadi. Semoga ini semua hanya desas-desus yang berkembang sembarangan. Kasihan anak mereka kalau ada perceraian orang tua. Saya cuma minta satu deh, kalau misalkan memang Mas Hari tetap dengan pendiriannya gitu ya untuk pisah sama saya. Saya cuma butuh anak-anak saya aja kok. Gitu. Saya dari awal, dari anak pertama tuh, anak tuh untuk saya tuh harta saya gitu loh. Pemirsa, seandainya Anda berada di posisi Ari Sigit, tentu ada perasaan kecewa dan sejenisnya karena istrinya dipenjara. Apalagi ia cucu mantan presiden. Gusti Maya Firanti Nur pun memahami itu meskipun ia akhirnya berpendapat lain.
Saya juga nggak ngerti ya. Harga diri itu maksudnya mungkin saya mencoreng nama baik keluarganya gitu, mencoreng nama baiknya dia juga gitu lah. Tapi kan kita sebagai manusia kita kembalikan semua yang main di atas ya gitu, ya nggak? Ya kan? Apalagi kan suami saya tahu saya pemakai gitu loh. Ya kan masa sih nggak bisa terima